Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku pembahas. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Dr. Marta Dinata MPD selaku pembimbing satu. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Muhammad Fadli Faldo MPD IPP selaku dosen pembimbing 2. Di sini saya Arif Hadensa dengan NPM 2213051011 ingin memaparkan seminar hasil dengan judul Hubungan Power Otot Tungkai dan Keseimbangan Terhadap Kecepatan Dribling Sepak Bola pada SSB Porto Tulang Bawang Barat. Adapun materi yang pertama itu latar belakang sepak bola. Sepak bola adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim dengan masing-masing beranggotakan 11 orang. Kemudian di sepak bola terdapat dribbling. Dribbling adalah pengendalian bola dengan kaki untuk menguasai bola dengan gerakan yang cepat pada waktu dan ruang yang terbatas. Lalu di power atau tungkai, apa itu power atau tungkai? Power atau tungkai adalah kemampuan untuk menggerakkan kekuatan secara maksimal dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh tetap stabil, baik saat diam statis maupun bergerak secara dinamis dengan cara mengontrol pusat gravitasi tubuh di atas bidang tubuh, melibatkan koordinasi sistem saraf, penglihatan, dan telinga bagian dalam untuk menjaga tubuh tidak terjatuh atau oleng. Fakta, pemain SSB Porto Tulang Bawang Barat masih menunjukkan keterbatasan dalam menghindari tekanan dari pemain lawan, sehingga bola mudah dikuasai oleh tim lawan. Lalu penelitian terdahulu, penelitian oleh Ajuri et al. 2022 menemukan kolerasi yang sangat tinggi antara borot tungkai dan kemampuan dribbling pada tim bola SMAN 2 Seruman. Penelitian oleh Rudiansa et al. 2009 juga melaporkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot tungkai memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keseimbangan giring bola. Kebaruan penelitian terkait pengaruh pola otot tungkai dan keseimbangan terhadap kecepatan dribbling pada pemain muda di SSB Porto Tulang Bawang Barat. Lalu terdapat tiga identifikasi masalah. Yang pertama itu masih rendahnya kecepatan dribbling main di SSB Porto Tulang Bawang Barat yang menyebabkan bola mudah direbut oleh lawan. Kemudian yang kedua, belum optimalnya kekuatan atau power otot tungkai pemain yang diduga mempengaruhi kemampuan dalam melakukan dribbling dengan cepat dan kuat. Kemudian yang ketiga, kurangnya keseimbangan pemain saat menggiring bola sehingga kesulitan dalam melewati lawan atau menciptakan ruang dalam permainan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama itu apakah terdapat hubungan signifikan antara Porto Tungkai terhadap kecepatan dribbling pada pemain SSB Porto Tulang Barat. Kemudian yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara keseimbangan terhadap kecepatan dribbling sepak bola pada pemain SSB Porto Tulang Barat. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Porto Tungkai dan keseimbangan secara bersama-sama terhadap kecepatan dribbling pada pemain SSB Porto Tulang Barat. Kemudian di tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara poroto tungkai dan kecepatan dribbling pada pemain SSB Porto Tulang Barat. Kemudian yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara keseimbangan dan kecepatan dribbling pada pemain SSB Porto Tulang Barat. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara poroto tungkai dan keseimbangan secara simultan dengan kecepatan dribbling pada pemain SSB Porto Tulang Barat. Kemudian manfaat penelitian ini yang pertama itu bagi peneliti, bagi SSB Porto Tulang Bawang Barat, bagi pemain. Adapun tinjauan pustaka di bab 2 yaitu yang pertama itu hubungan poroto tungkai dan keseimbangan terhadap kecepatan dribbling. Yang kedua itu hubungan keseimbangan terhadap kecepatan dribbling. Kemudian yang ketiga, kecepatan dribbling sepak bola. Kemudian yang keempat, profil SSB Porto Tulang Bawang Barat. Kemudian yang kelima, penelitian yang relawan. Adapun terdapat hipotesis penelitian yang pertama H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara poroto tungkai dengan kecepatan dribbling pada
SSB Porto Tulang Bawang Barat. Kemudian di H1, apakah ada hubungan yang signifikan atau tungkai terhadap kecepatan dribbling pada SSB Porto Tulang Bawang Barat. Kemudian di H0, tidak ada hubungan yang signifikan keseimbangan dengan kecepatan dribbling sepak bola pada SSB Porto Tulang Bawang Barat. Kemudian di H2, apakah ada hubungan yang signifikan power atau tungkai dan kecepatan terhadap keterampilan dribbling SSB Porto Tulang Bawang Barat. Kemudian di H0, tidak ada hubungan signifikan antara pola atau tungkai dan keseimbangan secara bersama-sama dengan kecepatan dribbling sepak bola pada SSB Porto Tulang Bawang Barat. Kemudian di H3, apakah ada hubungan signifikan kecepatan terhadap kecepatan dribbling pada SSB Porto Tulang Bawang Barat. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian korelasional. Menggunakan metode yang digunakan adalah metode survei dan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Waktu dan tempat penelitian ini yaitu penelitian dilaksanakan di sisi Porto Tulang Bawang Barat. Populasi peserta SSB Porto Tulang Bawang Barat yaitu berjumlah 45 orang. Sampel peneliti diambil dengan teknik total sampling. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh populasi dijadikan subjek penelitian yaitu berjumlah 45 orang. Kemudian di variabel bebas penelitian ini adalah X1-nya yaitu boros tungkai, X2-nya yaitu keseimbangan. Untuk variabel terikatnya yaitu Y kecepatan dribbling. Kemudian di instrumen penelitian, power otot tungkai, alat yang digunakan antara lain yaitu vertical jump, belangko pengukuran, power otot tungkai, alat tulis. Lalu yang kedua yaitu instrumen penelitian keseimbangan, yaitu standing stroke test. Alat yang digunakan adalah stopwatch. Kemudian instrumen dribbling sepak bola. Untuk mengetahui kemampuan dribbling sepak bola, maka tes yang digunakan adalah soccer dribbling test. Alat yang digunakan yaitu lapangan, stopwatch, kun, bola kaki, fluid, dan pelangkau penilaian. Kemudian teknik kumpulan data. Data yang dikumpulkan menggunakan metode survei dengan teknik tes dan teknik korelasi. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes yang dan pengukuran melalui metode survei. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengukuran boros tungkai dan keseimbangan terhadap kecepatan dribbling sepak bola. Kemudian teknik analisis data. Analisis data hasil analisis data hasil penelitian. Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu X1-nya power atau tungkai dan X2-nya keseimbangan. Kemudian variabel terikatnya Y yaitu kecepatan dribbling. Lalu untuk menguji hipotesis antara X dengan Y dan X2 dengan Y digunakan statik melalui kolerasi produk momen. Kemudian untuk mengetahui hipotesis antara X dengan Y digunakan statik melalui kolerasi produk momen. Untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y digunakan statik melalui korelasi produk momen. Lalu untuk menguji hipotesis antara X dengan X2 digunakan statik F melalui model korelasi ganda antara X dengan X2. Pengujian hipotesis menggunakan rumus kolerasi ganda. Kemudian di bab 4, hasil dan pembahasan. Data hasil penelitian power otot tungkai, keseimbangan dan kecepatan dribbling, yaitu ada power otot tungkai, keseimbangan dan kecepatan. Yang pertama itu mean. Mean dari power otot tungkai yaitu 46,71. Kemudian mean dari keseimbangan yaitu 48,56. Kemudian mean dari kecepatan dribbling yaitu 50. Kemudian yang kedua itu median. Power tungkat power otot tungkai dari median yaitu 45. Kemudian keseimbangan dari median itu 45. Kemudian kecepatan dribbling dari median itu 51,81. Kemudian yang ketiga itu modus. Power otot tungkai dari modus yaitu 45. Kemudian keseimbangan dari modus yaitu 45. Lalu kecepatan dribbling dari modus yaitu 51,81. Kemudian standar deviasi yaitu dari power tungkai yaitu 7,53. Kemudian keseimbangan
dari standar deviasi yaitu 13,15, kemudian kecepatan dribbling standar deviasi yaitu 9,99. Lalu yang kelima itu min. Power otot tungkai dari min yaitu 32, lalu keseimbangan dari min yaitu 23, lalu kecepatan dribbling dari min yaitu 28,16. Lalu yang keenam, mak. Power otot tungkai dari maksimal yaitu 62, yaitu kemudian dari keseimbangan dari maksimal yaitu 83, lalu kemudian dari kecepatan dribbling maksimal itu 3 63,44. Lalu untuk hasil dan pembahasan power otot tungkai yaitu main power otot tungkainya 46,71, kemudian media power otot tungkai yaitu 45, lalu modus power otot tungkai yaitu 45, kemudian standar deviasi power otot tungkai 7,53, lalu nilai minimum power otot tungkai yaitu 32 dim, lalu nilai maksimum power otot tungkai yaitu 63. Kemudian power otot tungkai, distribusi frekuensi power otot tungkai ada frekuensi F dan persentase. Yang pertama itu dari kategori baik, ada di kategori baik dari frekuensi F yaitu 1, kemudian dari persentase persennya baik yaitu 2,22%. Lalu yang kedua itu baik, dari frekuensi F-nya itu ada 12, dari presentasi persennya yaitu 26,67%. Lalu yang ketiga cukup, yaitu frekuensi F-nya itu ada 25, lalu presentasi persennya ada 55,56%. Lalu yang keempat kurang. Kategori kurang yaitu frekuensi F-nya itu ada 7, lalu presentasi persennya itu 15,56%. Lalu yang kategori yang kelima yaitu kurang sekali. Frekuensi F yaitu 0 dan presentasi persennya itu 0. Jadi total dari frekuensi F itu 45. Kemudian dari persentase persennya itu 100%. Kemudian diagram power otot tungkai. Kategorinya baik sekali satu orang, kemudian baiknya ada 12 orang, lalu yang ketiga kategori cukupnya ada 25 orang, kemudian kategori kurangnya ada 7, kemudian kategori kurang sekali ada 0. Kemudian keseimbangan. Median keseimbangan 48,56, kemudian median keseimbangannya yaitu 45, kemudian modus keseimbangan yaitu 45, standar deviasi kelentukan pelang itu 13,15, kemudian nilai minimum keseimbangan yaitu 23, nilai maksimum keseimbangan yaitu 83. Kemudian distribusi frekuensi dari keseimbangan kategori baik sekali dari frekuensi F yaitu 18, persentase persennya yaitu 40%. Kemudian yang kedua dari baik yaitu frekuensi F-nya itu 14, lalu persentase persennya yaitu 31,11%. Kemudian yang ketiga itu cukup. Frekuensi F-nya itu ada 12, kemudian persentase persennya yaitu ada 26,67%. Kemudian yang keempat kurang, kategori kurangnya itu frekuensi F yaitu ada 1, kemudian persentase persennya itu 2,22%. Kemudian kategori yang kelima itu kurang sekali, yaitu frekuensi F-nya itu ada 0, lalu presentasi persennya yaitu 0%. Jadi total frekuensi F-nya itu 45, kemudian presentasi persennya itu 100%. Diagram presentasi keseimbangan yaitu kategori baik sekali ada 18, yaitu baiknya ada 14, kemudian cukupnya 12 orang, kurangnya ada satu orang, kemudian kurang sekali ada 0.
Kemudian kecepatan dribbling, diagram kecepatan dribbling yaitu main kecepatan dribbling 50, median kecepatan dribbling 51,81, modus kecepatan dribbling yaitu 51,81, standar deviasi kecepatan dribbling yaitu 9,99, nilai minimum kecepatan dribbling yaitu 28,16, nilai maksimum kecepatan dribbling yaitu 63,44. Lalu distribusi frekuensi kecepatan dribbling yaitu yang pertama itu baik sekali, frekuensi F-nya itu kosong dan presentasi persennya itu kosong. Kemudian yang kedua itu baik, frekuensi F-nya itu ada 16 dan presentasi persennya yaitu 32,56%. Lalu yang ketiga cukup yaitu frekuensi F-nya itu 19, lalu presentasi persennya itu ada 42,22%. Lalu yang keempat kurang, kategori kurang yaitu frekuensi F-nya ada 10, lalu presentasi persennya 22,22%. Lalu yang kelima kategori kurang yaitu frekuensi F-nya 0, lalu presentasi persennya 0. Jadi total frekuensi F-nya itu 45, lalu total frekuensi persennya yaitu 100%. Lalu kecepatan dribbling. Diagram kecepatan dribbling yaitu kategori baik sekali ada 0, baiknya ada 16, cukupnya ada 19, kurangnya ada 10, kurang sekali 10. Lalu hasil uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Liverfrost dan menggunakan hasil bahwa semua variabel terikat pada penelitian ini memiliki data yang normal. Lalu uji tabel variabel yang pertama itu pola atau tungkai X1 yaitu L hitung 0,075, kemudian L tabelnya itu 0,190, kesimpulannya normal ya. Lalu yang kedua variabel keseimbangan X2 yaitu L hitungnya 0,073, kemudian L tabelnya 0,161, kesimpulannya yaitu normal. Lalu variabel kecepatan dribblingnya yaitu Y, kemudian L hitungnya itu 0,092, lalu L tabelnya 0,05, kemudian L tabelnya yaitu 0,159, kesimpulannya normal. Kemudian uji homogenitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian ini memiliki data yang homogen, yaitu uji homogenitas variabel yang pertama itu porotu tungkai kecepatan dribbling. F hitungnya yaitu 1,76, F tabelnya 1,81. Kesimpulannya adalah homogen. Lalu yang kedua yaitu keseimbangan kecepatan dribbling. F hitungnya 1,73 yaitu F tabelnya 1,81. Kesimpulannya homogen. Kemudian uji hipotesis satu korelasi poro tertungkai dan kecepatan dribbling. Korelasi satu yaitu X1 kurang Y R hitung 0,315, R tabelnya 0,301, kriterianya lemah, keterangannya signifikan. Karena koefisien korelasi antara Rx 1 titik Y yaitu 0,315 sampai dengan R 0,05, 43 sama dengan 0,301, berarti koefisien korelasi tersebut signifikan. Demikian dengan demikian hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara pora rotor tungkai terhadap kecepatan dribbling sepak bola pada SSB Porto Tulang Bawang Barat diterima. Lalu uji hipotesis yang kedua korelasi keseimbangan dengan kecepatan dribbling, yaitu korelasi X2 kurang Y yaitu R hitungnya 0,397, lalu R tabelnya 0,301, kriterianya lemah, keterangannya signifikan. Karena koefisien Korea antara Rx 2 Y titik Y yaitu sama dengan 0,397 sampai dengan R 0,05,
43 sama dengan 0,301 berarti koefisien korelasi tersebut signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan terhadap kecepatan dribbling sepak bola pada sisi foto bola diterima. Kemudian uji hipotesis 3. Korelasi Poroto Tungkai dan keseimbangan terhadap kecepatan dribbling sepak bola. Korelasi X1 dan X2, kemudian Y, R hitungnya 0,390, R tabelnya adalah 0,0301, F hitungnya yaitu 300,873, F tabel 0,05 0 bagi 43 tutup kurung yaitu 3,214. Keterangannya adalah signifikan. Oleh karena nilai F hitung sampai dengan F tabel sampai dan maka F H3 diterima. Artinya secara simultan atau bersama-sama adalah ada hubungan yang signifikan antara Porto Tunggal dan keseimbangan terhadap kecepatan dribbling sepak bola SSB Porto Tulang Bawang Barat. Kemudian di bab hasil pembahasan terdapat hubungan yang signifikan antara Porto Tungkai dan keseimbangan terhadap kecepatan dribbling dalam sepak bola. Kemudian Porto Tungkai sangat penting dalam menggiring bola karena tungkai berperan langsung dalam menghasilkan dorongan dan kontrak gerak. Keberhasilan dribbling juga dipengaruhi oleh keseimbangan tubuh yang membantu menjaga kecepatan dan koordinasi saat mengelola bola. Kemudian melihat hasil masih dominan pada kategori baik dan cukup, SSB Porto Tulang Bawang Barat perlu melakukan evaluasi terhadap metode pelatihan dan bermain sepak bola diterapkan. Kemudian di bab 5 itu penutup. Kesimpulan yang pertama itu ada hubungan yang signifikan pada Poroto Tungkai dengan kecepatan dribbling atlet SSB Porto Tulang Bawang Barat. Kemudian yang kedua ada hubungan yang signifikan pada keseimbangan dengan kecepatan dribbling atlet SSB Porto Tulang Bawang Barat. Kemudian yang ketiga ada hubungan signifikan antara Poroto Tungkai dan keseimbangan terhadap kecepatan dribbling pada pemain SSB Porto Tulang Bawang Barat. Lalu saran yang pertama itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur praktisi sebagai bahan acuan atlet latihan dribbling bahwa antara kekuatan porot tungkai dan keseimbangan saling berhubungan pada kecepatan dribbling. Kemudian yang kedua, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai lahan acuan penelitian yang akan datang. Yang ketiga itu kelemahan dari penelitian ini yaitu jumlah data yang digunakan masih relatif sedikit sehingga dianjurkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi agar dapat dihasil penelitian yang lebih baik. Kemudian yang keempat, penelitian selanjutnya juga diharapkan agar menambahkan variabel lain di luar variabel yang telah digunakan karena diduga masih terdapat banyak variabel yang terdapat mempengaruhi. Kemudian yang kelima, untuk tim SSB Porto Bawang Barat, pelatih sebaiknya meningkatkan pelatihan sepak bola dengan fokus pada koordinasi motorik, menambah jam latihan, dan mendukung kegiatan sepak bola agar kemampuan atlet dalam melakukan teknik dribbling dapat berkembang lebih baik. Implikasi kepenelitian, implikasi bagi praktis olahraga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara power atau tungkai dan keseimbangan terhadap kecepatan dribbling. Oleh karena itu, pelatih dan praktisi di olahraga dapat menggunakan hasil ini sebagai dasar untuk menyusun program latihan yang lebih fokus pada peningkatan koordinasi motorik, khususnya dalam gerakan dribbling. Sekian, itulah pemaparan seminar hasil dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.